Sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bagi kita orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tapi, mengapa Yesus berdoa? Dan kepada siapa Yesus berdoa? Dalam konsep Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah, tapi juga tiga pribadi yang berbeda. Ketiga-tiganya adalah satu dalam kekekalan. Satu Allah, tiga pribadi, yaitu Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Yohanes 5 ayat 23 berkata, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa saja yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yesus sudah ada sejak awal, bahkan sampai saat ini dia pun ada. Eksistensi Tuhan Yesus tidak hanya ketika dia lahir ke dunia, justru saat di dunia Allah mengosongkan dirinya sehingga menjadi sama seperti kita manusia. Di dunia ini dia tetap Allah. Hanya saja Yesus adalah Allah yang menunjukkan dirinya kepada kita dalam rupa manusia supaya kita tahu bahwa Allah itu dekat. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, dia tetaplah Allah karena hubungan kekal Allah Bapa dan Allah Anak yang tidak terpisahkan. Hal ini tidak menunjukkan pangkat Allah yang lebih tinggi, lebih benar atau lebih berkuasa. Ingat, Bapa dan Anak adalah satu. Yohanes 10 ayat 30 berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Alasan Yesus berdoa bukan menjadi alasan bahwa dia takut atau dia bukan Allah yang benar. Satu-satunya alasan mengapa Yesus berdoa adalah untuk menggenapi kitab suci. Karena dialah firman yang hidup, benar-benar menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kehidupan orang Kristen yang sempurna, yaitu taat sampai mati. Menjadi saksi kemuliaan Bapa melalui ketaatannya. Ibrani 5 ayat 8 berkata, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus Kristus, Allah penyelamat yang diurapi, menjadi teladan bagi kita, tetap berdoa meminta hikmat ketika berada dalam pergumulan. Apalagi kita manusia berdosa yang tidak sempurna. Tuhan Yesus sengaja berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani supaya para murid melihat bagaimana mereka dan juga kita bersiap menghadapi tantangan dunia yang akan datang, yaitu dengan cara berdoa kepada Bapa. Dengan berdoa seperti Yesus berdoa kepada Bapa, kita orang Kristen akan dikuatkan dan akhirnya melakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Seperti Yesus yang akhirnya melakukan kehendak Bapa sampai mati. Yohanes 11 ayat 42 berkata, Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.